integritasnya, moralitasnya seperti dia. Bu Risma tidak mau mempolitisasi bansos. Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Lanjut. Ini yang saya katakan tadi, kita lewati saja untuk menyingkat waktu. Nah, kemudian ada El Nino. Diperpanjanglah El Nino ini atas permintaan Menko Perekonomian Erlangga. Kenapa Erlangga Hartarto minta diperpanjang? Setelah saya dapat masukan lewat dialog, entah dialognya atau orang, 2 orang, saya tidak tahu. Penerima El Nino mau nggak kalau diteruskan dana El Nino? Ya hampir bisa dipastikan semua orang yang ditanya yang udah nerima ya akan terus. Sedemikian vulgarnya argumen-argumen yang disampaikan untuk menjustifikasi agar betul-betul orang yang terakhir menerima dana, menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itulah yang paling diingat. Ya. Jadi ini politik seperti ini membahayakan masa depan Indonesia, karena tahun pertama sampai tahun keempat udah entertainment aja sama oligarki. Oligarki tidak menyelesaikan kemiskinan, nanti diselesaikan untuk pemilihan umum yang akan datang. Mengerikan yang mulia, mengerikan ya, bagi daerah pilkada maupun bagi demokrasi. Masa depan kita dan anak cucu kita akan menghadapi kesuraman. Akhirnya potensi menjadi sangat membahayakan eksistensi bangsa ini. Lanjut. Nah, kemudian saya ingin menunjukkan lagi El Nino-nya sudah mereda. Minta perpanjang El Nino. Kenapa sih minta diperpanjang? Karena ingin diciptakan panggung-panggung baru itu. Tidak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada begitu, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih ini pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin. Nah, kita lihat El Nino sudah mereda. Kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir, dan cuaca ekstrim lebih parah tahun 2021 daripada 2023. Kenapa 2021 tidak ada El Nino? Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara. Only that dari segi data itu. Ini yang sangat memilukan, dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah disupport oleh BKMG, BPS sudah disupport oleh BRIN dan sebagainya itu. Ya, jadi tidak dipercaya lembaga yang memerintah sendiri. Ini kelihatan di sini dengan segala macam bencana yang selalu ada, tapi tidak ada yang bersifat nasional. Itu luas lahan panen itu tetap di atas 10 juta, tidak pernah di bawah 10 juta. Produktivitas naik sehingga per hektarnya naik, sehingga produksi beras, saya langsung saja ke beras, cuma turun 600-an ribu ton. Tapi seolah-olah kita mau kiamat, diimporlah 3 juta ton beras. Logikanya kalau 3 juta ton beras ini digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah pada bulan Februari yang lalu.
Jadi kita impor ini untuk apa kalau untuk tidak untuk stabilisasi pangan? Tujuan impor kan karena pasokan di dalam negeri terbatas, sehingga pasokan terbatas sehingga harga naik. Oleh karena itulah ada destabilisasi, kita tidak bisa menunggu panen sebelumnya, kita import. Importnya 3 juta ton, padahal penurunan produksinya 600-an ribu ton. Apa yang ada di kepala mereka itu? Oh, siapa tahu nanti 2 periode ya masih bisa nih ada stok buat bagi-bagi beras sampai putaran, maaf bukan periode, putaran. Jadi penuh dengan siasat yang menurut saya sudah keterlaluan lah, terlalu vulgar. Kemudian kelihatan pula bahwa masalah pangan di dunia kian mereda, harga pangan secara keseluruhan turun mulai Desember, dan mulai Januari harga beras di pasar internasional mulai turun. Seperti kelihatan di tabel yang di peraga yang bawah. Tapi di Indonesia naik terus, mencapai level tertinggi sepanjang sejarah menurut catatan BPS. Ya, untuk menyopankan harga supaya tidak 17.000, cakupan berasnya ditambah yang murah-murah sehingga jadi 15.000, tapi yang manapun itu tertinggi sepanjang sejarah. Jadi konsekuensinya sampai sekarang harga beras masih tinggi sekali, dan mengingat 20% garis kemiskinan itu ditentukan oleh harga beras di desa, 17% di kota, maka pemerintah dengan bansosnya itu membantu orang yang miskin, tapi orang yang tidak miskin jadi miskin tambah banyak. Dan memang cita-citanya bukan mengentaskan kemiskinan kalau begitu, menaruh harapan agar suaranya bisa satu putaran lanjut. Nah, ini pork barrelnya, ciri-cirinya sedemikian banyak di Indonesia. Saya tidak akan sampaikan satu demi satu, tapi pork barrel yang vulgar. Pork barrel itu udah vulgar di Indonesia, pork barrel vulgar. Lanjut. Habis. Ya, itu yang mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan, ada pendalaman dari kuasa hukum. Saya ingin bertanya ya, ahli. Data, coba buka slide nomor 7. El Nino 2021 itu paling tinggi di antara 2019 sampai 2024. Ini datanya ahli, bisa dilihat. Betul? Ya. Oke. Kalau saya kemudian melacak berapa jumlah bansos yang diberikan tahun 2021 ketika El Nino tinggi, itu hanya 468,2 triliun. Di El Nino 2024 yang jauh lebih rendah, tapi dia meningkat 496,8 triliun. Jadi hampir 30 triliun. Di saat El Nino gila-gilaan 2021 itu dibandingkan 2024 yang El Nino-nya tidak gila-gilaan, itu ada peningkatan bansos sekitar 30 triliun. Satu. Terus yang kedua yang menarik adalah tadi juga data. Lanjutannya poin 8. Ternyata akibat El Nino itu penurunannya hanya atau di produksi beras itu hanya 600.000 ton. Tapi kemudian diminta untuk melakukan import 2,63 juta ton. Hampir 3 juta ton. Ya kan? Berarti naiknya itu sekitar selisihnya itu menjadi hampir kalau di data itu selisihnya 2,63, itu kira-kira 500% naiknya. Coba buka data lagi, setelah itu saya akan bertanya. Data nomor 6. Di nomor 6 ya, ternyata impor beras itu dipakai untuk sesuai dengan data nomor 4. Itu kan impor beras ya. Betul ya. Jadi menyalurkan beras dengan atribut, mari kita kaitkan dengan poin 4, slide nomor 4. Nih Bang Faisal, ahli. Oke.
Pertanyaan saya begini jadi. Ketika peningkatan bansos yang meningkat luar biasa, padahal El Nino tidak berpengaruh besar dan dilakukan import yang luar biasa, padahal tidak ada case-nya untuk kebutuhan import itu, apakah kemudian bansos itu sengaja diserahkan untuk orang-orang miskin ini, bukan untuk mengenaskan kemiskinan, tapi untuk kepentingan lain? Karena data yang lain, Bang Faisal, antara 2023 dan 2024 itu ada kenaikan 3,36 triliun, ada 30%-an datanya itu. Saya baca ya ininya supaya nggak salah. Januari 2023 itu ada 3,38 triliun. Januari 2024 ada 12,45 triliun. Jadi 400%. Jadi pertanyaannya itu, ini berpengaruhnya kalau tidak ngentaskan kemiskinan, apa ada kaitannya dengan elektoral? Iya. Nanti Pak. Bapak jawabnya nanti sekaligus. Jawabnya sekaligus nanti. Setelah semuanya tanya. Iya. Gabung yang mulia. Iya, digabung. Oke, baik. Terima kasih. Saya harus catat. Pak Repli apa? Satu pertanyaan. Oh, oke. Jadi tadi saudara ahli mengatakan penurunan beras produksi itu hanya 0,6 ton, tapi impor 3 Juta. ton. 3 juta ton ya. 0,6 juta ton. Ya. Pertanyaan saya, ini pertanyaan orang bodoh aja ya. Itu dikemanakan saja beras yang selisih tersebut ya. Lalu kenapa harga meningkat? Ada nggak bau-bau rente dalam soal seperti itu? Lalu bagaimana kaitannya dengan pemilu sekalian saja? Atau pilpres? Begitu. Dari termohon silakan. Cukup. Pihak terkait. Ada yang mulia. Saya mencoba berusaha melakukan pertanyaan orang pintar, bukan orang bodoh. Saudara ahli, kita tahu bahwa bansos ini kan merupakan suatu keputusan dibuat berdasarkan keputusan pemerintah dan DPR sehingga ada undang-undang tentang itu. Sebagai undang-undang, tentunya ini dibicarakan baik oleh pemerintah di DPR. Dan di DPR itu di sana semua ada fraksi-fraksi, semua partai-partai ada di sana. Baik PDIP, baik PKS, Demokrat, semua partai ada di sana. Diputuskanlah tentang adanya bansos ini. Kemudian tentunya sebagai keputusan dan sebagai undang-undang, tentunya pemerintah wajib untuk melaksanakan undang-undang itu. Lantas dari tadi penjelasan ada ahli mengatakan seakan-akan ada yang salah kalau pemerintah melaksanakan bansos ini. Pertanyaan saya adalah, apa salahnya pemerintah kalau melaksanakan ketentuan undang dengan menyalurkan bansos ini? Bansos ini tadi saudara pakai teori tentang teori pork barrel. Yang mana tadi diceritakan di luar negeri itu adalah dilakukan oleh beberapa senator dan sebagainya. Sedangkan di sini ini adalah pemilihan presiden. Penggelontoran bansos itu bukan dilakukan oleh salah satu segmen tertentu, tapi oleh pemerintah yang di backup dan didasarkan pada undang-undang. Dan dibicarakan oleh semua partai yang ada di sana. Sehingga tidak ada nuansa untuk menguntungkan satu orang saja, tapi berlaku bagi semua pihak yang ikut dalam pilpres tersebut. Lantas pertanyaan saya, apa yang salah? Kenapa apa dasar saudara menyalahkan pemerintah ketika dia melaksanakan undang-undang dan menyalurkan bansos sesuai perintah undang-undang kepada masyarakat? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Disambung oleh pertanyaan dari rekan saya yang di atas. Satu lagi kalau masih ada. Cukup. Baik, Yang Mulia. Menyambung dari pertanyaan rekan sejawat kami Prof. Otto, saya ingin bertanya kepada ahli. Saya sangat tertarik dengan teori gentong babi yang dipaparkan oleh ahli. Pertanyaan saya, pada tahun 2004, SBY bisa memenangi Pilpres atas Megawati. Apakah teori gentong babi ini juga berlaku? Yang kedua, tahun 2014 Jokowi menang atas
SBY dalam Pilpres. Dan kita ketahui bahwa Jokowi bukan petahana atau didukung petahana. Demikian juga SBY waktu itu juga bukan petahana dan bukan didukung oleh petahana waktu itu Megawati. Apakah berlaku juga teori gentong babi ini? Pertanyaannya adalah, apa korelasi teori gentong babi yang ahli sampaikan dengan yang tadi disebut-sebutkan nama Prabowo dalam Pilpres? Prabowo bukan petahana, dan di dalam kabinet yang menjadi calon wakil presiden juga ada menteri, Mahfud MD. Ada gubernur, Ganjar Pranowo. Ada mantan gubernur, Anies Baswedan. Mereka sama-sama dalam satu lingkup kekuasaan, eksekutif. Monggo, silakan dijawab oleh ahli. Baik, dari Bawaslu cukup ya? Cukup yang mulia. Dari Hakim? Baik, silakan Pak Faisal. Terima kasih yang mulia. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertama, produksi turun 0,6 sekian juta ton. Kenapa harga terus meningkat? Ya, lazimnya kalau import itu sudah masuk, harga turun, spekulan beras tidak berani naik-naikkan harga karena Bulog punya kekuatan untuk membanjiri pasar. Kok itu tidak terjadi berbulan-bulan? Dan puncaknya bulan Februari. Puncaknya bulan Februari. Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan secara teoritis pun mendukung bahwa digunakan untuk kebutuhan tidak semata-mata untuk stabilisasi harga. Supermarket modern kekurangan pasokan. Dan ini menariknya di pasar-pasar tradisional ada tapi terbatas, harganya mulai naik gitu. Masyarakat luar biasa yang mulia menyiasati, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri karena saya suka mengamati di pasar. Jadi mereka beli biasanya yang kualitas 11.000 sekarang jadi 14.000. Mereka belinya separuh saja, yang separuhnya lagi kualitas rendah. Jadi ya itulah cara masyarakat itu survive karena luar biasa. Oleh karena itu hampir bisa dipastikan mungkin juga susut dimakan tikus. Ada hama tikus nasional sehingga gudang-gudang Bulog tergerus habis gitu. Tidak juga gitu kan. Jadi apa ya, kembali lagi pork barrel itu, pork barrel plus ya, pork barrel plus yang memastikan targetnya tercapai sebanyak-banyaknya sebagaimana yang dinarasikan kalau bisa satu periode. Nah kemudian El Nino 2021 ada juga El Nino, tapi tidak ada bansos El Nino. Tatkala intensitas El Nino-nya lebih tinggi dari 2023-2024 gitu. Dan ini pun diperpanjang lagi kan. Sudah tidak ada El Nino, ada bansos El Nino udah hampir selesai dan intensitasnya lebih tinggi tahun 2021 gitu. Tapi tidak ada waktu itu bansos lagi-lagi ya karena tahun ini spesial ada pemilu gitu. Sesederhana itu. Kemudian kalau lihat dari terkait dengan bansos, sebetulnya gelondongannya kan perlindungan sosial. Jadi ini adalah program social protection
Jadi ini bukan, kalau bansos itu seolah-olah belas kasihan, kemurah hatian. Enggak, ini adalah kewajiban negara untuk mengentaskan orang miskin untuk tidak jadi miskin, dan orang yang belum miskin tidak masuk ke jurang kemiskinan. Itulah perlindungan sosial namanya. Tapi varian bansosnya semakin banyak. Disetujui DPR tentu. Tapi tambah di tengah jalan, ya tidak disetujui DPR. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh para menteri dengan kamuflase. Dari Pak Jokowi nggak disepakati oleh DPR. Import disuruh 3 juta, tidak persetujuan DPR. Banyak sekali. Dan kita tahulah kehidupan berbangsa di kita kan, kita sempat presiden heavy, lantas parlemen heavy, presiden heavy, sekarang Jokowi heavy. Not only presiden, Jokowi heavy. Apa yang diingin Pak Jokowi harus terwujud. Itu yang membuat situasinya lebih masif, dan matter of time saja nanti penerima bansos-bansos itu juga banyak yang tumpang tindih. Di Sunter, di daerah hampir tiap hari ada pembagian bansos untuk orang yang sama. Pusing, ini bansos apa lagi katanya. Orangnya itu juga kan. Yang miskin itu kan, yang miskin. Kemudian kalau yang bagi-bagi lempar seperti ngasih makan bebek, ya, itu cuma ada di Indonesia itu. Dilaksanakan oleh presiden sendiri. Betapa tidak beradabnya manusia Indonesia di mata Pak Jokowi. Udah biasa, dan intensitasnya tahun ini luar biasa. Intens, bahkan pernah berkantor di salah satu provinsi besar untuk bagi-bagi. Saya sebetulnya ingin cerita tapi tidak etis. Bisa dipersingkat, waktunya sudah habis Pak Faisal. Waktunya baik Bapak, makasih. Masih terakhir tadi pertanyaan pihak terkait yang belum terjawab, bisa diberi waktu 1-2 menit. Tong babi. Ya, yang keterlibatan mantan-mantan gubernur, kemudian toh ikut kontestasi juga itu. Kan ini pemilu nasional. Relevan marketnya kalau di pengadilan KPPU yang mulia, relevan marketnya bukan provinsi. Jadi gentong babi ini mengacu pada praktik yang dilakukan oleh politisi yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan pusat yang mampu menggelotorkan uang lebih besar gitu agar menarik pemilih sehingga dia terpilih kembali. Jadi beda relevan market kalau kita bicara gubernur, bupati dan sebagainya, karena yang dihitung adalah nasional, dan gubernur atau bupati tidak punya aparat sampai ke seluruh Indonesia. Gubernur Jawa Timur tidak bisa memerintah kepala desa di Papua. Tapi kalau presiden bisa, kalau menteri dalam negeri bisa, polisi bisa. Itu kira-kira bedanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan kami juga belum dijawab Yang Mulia. Sudah tadi, keterlibatan DPR tadi kan? Ya, tapi Hanya memang ada beberapa actionnya yang kemudian tidak match, itu tidak maunya DPR. Sudah dijawab tadi? ya, Pada bagian mana yang dijawab? apakah memang pemerintah yang melaksanakan ketentuan undang-undang tentang bansos itu, apakah bisa dipersalahkan pemerintahnya kalau dia melaksanakan ketentuan undang-undang? Saya rasa jelas tidak perlu dipermasalahkan. Ya, pemerintah wajib untuk melindungi rakyatnya, membantu bantuan sosial kalau ada bencana alam, kalau ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada El Nino, dan semuanya ada indikatornya. Oke, cukup Pak. Yang Mulia, mungkin ada miss sedikit. Pertanyaan saya tadi bukan menyangkut gubernur.
pertanyaan saya tadi adalah bagaimana ketika tahun 2004 itu SBY bisa menang atas Megawati dalam Pilpres dan kemudian 2014 Iya, Jokowi ada yang menang ditambahkan Pak Faisal dalam berkaitan dengan itu? Ya, itu belum dijawab. Tidak masuk dalam kriteria politik gentong babi karena Pak SBY waktu itu bukan incumbent. Pak SBY incumbent pada pemilu berikutnya. Setelah itu dia tidak menyiapkan dinastinya, anaknya. Jadi dia bebaskan waktu yang Baik, cukup Pak Faisal. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan dapat dipertimbangkan untuk dapat menjadi pertimbangan mahkamah dalam menjatuhkan putusan. Cukup keterangannya. Terima kasih. terima kasih yang mulia. Berikutnya sama.